Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sekali lagi saya mengajak seluruh jemaat Tuhan Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Elit Takun Sendawat untuk meluangkan waktu kita sejenak untuk mengikuti ibadah online hari ini. Kumpulkan keluarga, kalau memang tidak bisa datang ke gereja karena kendala dan situasi dan lain hal, mari tetap melaksanakan ibadah dari rumah dan kumpul keluarga dan mengikutilah ibadah ini. Dan saya percaya Tuhan memberkati kita. Bagi yang bisa datang ke gereja, mari datang. Mari kita sembah Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Baik jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari bersama-sama kita ucapkan pengakuan iman kita. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Puji Tuhan. Baik jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan pada hari ini. Mari kita memuji Tuhan bersama dengan pujian Yesusku penyelamatku.
Marilah kita menghadap Tuhan dalam ibadah dan penyembahan kita pagi hari ini. Kita lebih dalam lagi dalam ibadah kita. Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Tinggalkanlah semua hal-hal yang merintangi hidup kita. Arahkan pandangan hati kita kepada Tuhan. Sembahlah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, inilah kehidupan kami yang kami bawa di hadapan-Mu hari ini. Kami bersyukur kami boleh melaksanakan tugas dan pekerjaan kami sepanjang 1 minggu yang lalu. Ada banyak hal yang boleh kami capai, itu semua anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, hari ini kami menyadari diri kami membutuhkan Tuhan. Itu sebabnya kami datang di tempat ini dan berkumpul untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tuhan hadir di tengah kami, memenuhi hidup kami, mengurapi kami, agar kami boleh menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Semua umat-Mu yang hadir, Tuhan lengkapi dengan kuasa-Mu Bapa. Urapi. Demikian juga hamba-hamba-Mu yang ambil pelayanan hari ini. Urapi dengan kuasa-Mu dan pakai dengan luar biasa. Kami menjadi alat di tangan Tuhan pagi hari ini. Dari MC, singer, pemain musik, dan hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, dan semua yang ambil bagian hari ini, Tuhan lengkapi dengan kuasa Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Allah dalam ibadah ini. Diberkatilah ibadah dan penyembahan-Mu, sebab hamba mentabiskan ibadah ini serta memohon belas kasihan Tuhan atas kita. Di dalam nama Bapa, Putra, dan haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Nya. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan kembali dengan pujian dengan sayap-Mu. Aku
Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup. Inilah kami Bapa, hati kami terbuka di hadapan-Mu saat ini. Hati kami sungguh siap untuk belajar firman Tuhan. Memberkati kami semua. Urapi hamba-Mu secara khusus Bapa. Hamba manusia lemah, hina, terbatas adanya. Lengkapi dengan kuasa-Mu Bapa. Pakai hamba menjadi alat di tangan Tuhan pagi hari ini, agar hamba boleh menyalurkan firman ini kepada umat Tuhan. Dan umat Tuhan yang mendengar, Tuhan memberkati setiap hati dan pikiran. Hati terbuka, pikiran terbuka untuk siap belajar dan merenungkan firman ini dan lagi menjadi pelaku firman. Kuasa iblis kami tolak dalam nama Yesus. Otoritas firman yang hidup itu akan mengokoh, meneguh, kuatkan iman percaya kami. Dan semuanya berjalan dengan baik dan kami menjadi pelaku firman. Hamba mohon berkat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita arahkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan hari ini atas anugerah dan rahmat Tuhanlah kita boleh hidup dan boleh menikmati hari ini. Itu karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Kembali kita mengarahkan hati kita untuk belajar sebagaimana rentetan firman yang secara berseri saya mengajak kita belajar dan renungkan, sehingga kita memiliki sebuah pemahaman yang sungguh kokoh, kuat di dalam Tuhan, dan kita kuat menghadapi segala cobaan dan tantangan hidup. Mari kita kembali membuka di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Hari ini saya hanya membaca ayat yang ke-17 bagi kita sesuai dengan pembahasan kita hari ini. Berbunyi demikian: sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya, puji Tuhan saudara. Orang benar akan hidup oleh iman. Sungguh sebuah pernyataan yang sungguh menguatkan dan memberikan kekuatan kepada kita dalam mengiringi akan Tuhan, bahwa di dalam Yesus pengharapan sungguh ada, karena di dalam Yesus ada keselamatan. Kita telah berbicara tentang keselamatan. Dalam keselamatan ini ada 3 konsep dasar pemikiran Rasul Paulus yang kita belajar, yaitu tentang konsep keselamatan. Minggu lalu kita sudah mengakhiri tentang konsep keselamatan. Dan hari ini sebagaimana yang kita pahami, dan saya sampaikan minggu lalu, bahwa hari ini kita akan berbicara tentang konsep mengenai iman. Setelah kita mengenal konsep keselamatan sungguh luar biasa, dan kita harus menerima itu dengan iman, dan oleh iman kita orang benar itu hidup oleh iman kita. Dan konsep iman mengenai orang percaya yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam bagian ini, seperti yang berulang kali saya katakan, dalam bagian ini ada 3 tiang utama dasar pemikiran Rasul Paulus yang harus dipahami. Yang pertama, konsep keselamatan, konsep mengenai iman, konsep mengenai pembenaran. 3 kebenaran ini sungguh luar biasa saudara. Hari ini kita berbicara tentang konsep mengenai iman. Kita telah bahas tentang konsep keselamatan. Sekarang kita berada di konsep mengenai iman, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita melihat apa konsep pemikiran Rasul Paulus mengenai iman itu. Mengapa begitu luar biasa dia ungkapkan di sini? Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Itu artinya iman. Dengan iman kita menerima segala janji Tuhan itu dalam hidup kita. Sekali lagi, dengan iman kita dapat meraih janji-janji Tuhan dalam hidup kita.
Yang pertama, konsep pemikiran Rasul Paulus mengenai iman yang pertama, yaitu pada ayat ini, yang bertolak dari iman. Artinya adalah iman berarti percaya, saudara. Konsep iman menurut Rasul Paulus dalam bagian ini, sehingga itu menjadi dasar pemikiran dan pegangan orang percaya, yaitu umat Kristen, yaitu iman berarti percaya. Karena yang bertolak dari iman, percaya dari iman, nah semuanya bertolak karena kepercayaan kita. Iman adalah keyakinan bahwa sesuatu adalah benar di dalam Yesus Kristus. Kita mempercayai ini dengan benar, bahwa iman adalah keyakinan bahwa sesuatu yang benar. Apa sesuatu yang benar itu? Penyelamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, oleh Allah di dalam pribadi Yesus Kristus adalah benar, dan kita yakin benar karena kasih Allah dinyatakan di dalamnya, keadilan Allah ditegakkan, kasih Allah dinyatakan karena Allah menjelma jadi manusia, Allah mengosongkan dirinya menjadi manusia. Itulah kasih Allah dinyatakan. Kemudian keadilan Allah ditegakkan. Manusia berdosa harus dihukum. Makanya Yesus menjalani hukuman bagi kita. Kesempurnaan Kristus itulah yang ditaruh dalam hidup kita, dan kekurangan, kelemahan, keterbatasan dan dosa kita itu yang ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Itu iman yang dipercaya oleh orang percaya, dan itu adalah konsep iman yang benar. Itu sebabnya kita percaya. Iman adalah keyakinan bahwa amanat Kristen itu benar. Apa amanatnya itu? Percaya Yesus adalah Tuhan, terima Dia jadi juru selamat. Engkau adalah hidup dalam kebenaran, dan engkau dibenarkan, dan engkau layak masuk dalam kerajaan surga. Apapun kondisi, keselamatanmu tidak terganggu. Apapun kondisi, keselamatanmu tidak terganggu. Tetapi jikalau engkau tidak setia dan taat, tidak melakukan perintah Tuhan, maka pahala dan mahkotamu yang membedakan engkau dengan orang yang diselamatkan yang lain. Orang yang setia dan taat melakukan perintah Tuhan, dan dengan setia dan taat dan ambil bagian, membedakan pahalamu dengan pahala orang yang percaya kepada Tuhan. Keselamatanmu tidak terganggu. Ketika engkau percaya Yesus, terima Dia jadi juru selamatmu, engkau dibenarkan dan engkau diselamatkan. Sungguh menguatkan kita. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17, Paulus mengatakan kepada orang Korintus bahwa apabila Yesus tidak bangkit dari kematian, maka iman mereka adalah sia-sia. Segala sesuatu yang mereka percaya itu adalah hancur. Letak keyakinan dan kepastian bagi kita adalah kebangkitan Kristus dari orang mati. Allah yang kita sembah di dalam Yesus ini adalah sungguh Allah yang maha hidup, bukan Allah yang mati. Dia telah bangkit, saudara, di hari antara orang mati. Dia memperkenalkan dirinya, Dia menunjukkan dirinya, dan disaksikan oleh murid dan ribuan orang. Dan Allah kita di dalam Yesus Kristus telah naik ke surga dan berjanji akan datang menjemput kita. Dan kita sebagai pengantin dan mempelai perempuan yang mempersiapkan diri kita, mempersiapkan diri kita hidup di dalam kekudusan. Itu sebabnya kita berkarya sambil menanti Tuhan kita, menantikan janji Tuhan. Itulah iman yang benar yang kita percaya di dalam Yesus Kristus. Itulah namanya konsep Paulus mengenai iman. Iman berarti percaya. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, sungguhkah engkau percaya Yesus itu Tuhan? Sungguhkah engkau percaya bahwa Dia telah mengampuni engkau? Sudahkah engkau menerima Dia jadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi? Kalau belum, saudara, hari ini saya mau katakan dan menguatkan saudara kembali, mengingatkan saudara kembali, antara yang sudah percaya dan belum percaya, hari ini engkau harus percaya Yesus itu Tuhan. Terima Dia jadi juru selamatmu secara pribadi, dan hidup di dalam kekudusan. Tuhan terus memberkati engkau hari ini. Renungkan pribadimu baik-baik,
lakukanlah kebenaran Tuhan. Yang kedua, konsep pemikiran Paulus mengenai iman yang kedua. Yang pertama tadi, iman berarti percaya. Yang kedua adalah iman berarti kesetiaan. Iman berarti setia. Ayat ini menyatakan dan memimpin kepada iman. Kata memimpin itu menunjukkan kesetiaan. Kalau dia memimpin harus ada yang diikuti, harus ada yang mengikuti. Kalau dia memimpin, kita harus mengikuti dia. Mengikuti itu bisa terjadi apabila kita hidup dalam kesetiaan. Saudara-saudara, ketika Paulus menulis kepada jemaat di Tesalonika, ia ingin mengetahui tentang iman mereka. Berarti ia ingin tahu betapa setianya mereka hidup di tengah pencobaan. Karena di dalam dunia ini kita juga masih mengalami pencobaan. Banyak orang yang keliru tentang percaya Yesus semuanya beres. Percaya Yesus tidak ada cobaan, tidak ada tantangan. Tidak, saudara. Saya katakan hari ini bagimu, pahami baik-baik ini. Percaya Yesus dan mengikuti Yesus dalam hidupmu, dan Yesus ada di dalam hidupmu, dan engkau ada di dalam Yesus, bukan berarti cobaan dan badai tidak ada, saudara. Tetapi cobaan dan badai ada dalam hidup kita. Ketika Yesus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Yesus, maka cobaan dan badai itu tidak mengancam mematikan bagi kita. Contoh, para murid sudah jelas-jelas hidup bersama dengan Yesus, mengetahui kuasa Yesus, dan mereka bersama-sama dengan Yesus satu perahu di atas danau. Firman Tuhan berkata, mereka sedang berlabuh, Yesus sedang tertidur di buritan perahu, dan cobaan datang, badai datang. Ketika mereka ketakutan, mereka membangunkan Yesus, "Guru, kita binasa." Dan Yesus bangun dan menghardik badai. Tenang, semua itu tenang. Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, para murid bersama dengan Yesus juga bertahun-tahun bersama Yesus di dalam perahu. Badai juga bisa datang, saudara. Tetapi karena Yesus ada di dalam perahu, Yesus bersama dengan mereka, badai tidak mengancam membuat mereka tenggelam dan mematikan mereka. Tidak, saudara. Demikian juga hidup kita, saudara. Mungkin selama ini kita berpikir bersama Yesus tantangan tidak ada, tetapi kenyataannya tantangan ada. Ubah pemikiranmu hari ini, ubah konsepmu hari ini, bahwa di dalam Yesus pun ada badai, tetapi badai tidak mengancam. Daniel setia kepada Tuhan, dia masuk ke gua singa, singa tidak mengancam. Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk ke dalam perapian bersama Yesus Tuhan, perapian tidak menghanguskan mereka. Itu beda orang percaya dengan orang yang tidak percaya, saudara. Cobaan bisa datang, tantangan badai hidup boleh datang, tetapi tidak mematikan, menghancurkan kita. Itu sebabnya di dalam Yesus ada pengharapan. Menemukan harapan di dalam Yesus Kristus, saudara. Hari ini saya mau katakan sekali lagi, iman adalah ketaatan yang teguh, yang menandai laskar Yesus Kristus yang sungguh-sungguh. Sekali lagi, iman adalah ketaatan. Hari ini saya mau tekankan kepada kita, engkau setia ke gereja, engkau setia memberikan perpuluhan, engkau setia memberikan persembahan, engkau setia berdoa, engkau setia dalam perkara kecil dan setia dalam perkara besar, bukan karena engkau mengharapkan pertolongan dan berkat Tuhan, saudara, tetapi itu semua karena kesetiaanmu kepada Tuhan. Itu yang benar. Tolong atau tidak tolong Tuhan, engkau tetap setia kepada Tuhan. Sama dengan Yusuf, dibenci oleh saudaranya, tetap setia kepada Tuhannya. Dijual menjadi budak, juga dia tetap setia.
Difitnah di rumah Potifar juga dia tetap setia. Masuk penjara dia tetap setia. Dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir juga dia tetap setia. Semua perjalanan hidup orang percaya, mesin penggerak semua yang kita lakukan adalah setia dan taat kepada Tuhan, bukan karena iming-iming lainnya. Banyak orang percaya zaman sekarang kecewa karena dia memberikan perpuluhan supaya Tuhan memberkati dia. Dia memberikan persembahan supaya dipuji orang. Dia memberikan kesetiaannya supaya dia disanjung-sanjung. Tidak, saudara. Itu pemikiran yang keliru. Yang sesungguhnya adalah iman berarti percaya, berbicara tentang kesetiaan kita. Marilah kita tetap setia. Dalam perkara kecil saat kita setia. Dalam situasi senang, susah senang, sukses gagal, kita tetap setia. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang setia dan taat kepada Dia. Artinya Allah bekerja dalam segala sesuatu, dalam keadaan hidup senang, dalam keadaan hidup susah, dalam keadaan gagal dan sukses, miskin kaya, sehat atau sakit, Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Cuma kadang-kala kita sulit memahami tentang kebaikan Tuhan ini. Sesungguhnya saudara, di akhir dari semuanya adalah rancangan kebaikan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Ayub telah membuktikannya. Segala-galanya hilang habis, segala-galanya meninggalkan dia. Dia tetap setia dan pada akhirnya Tuhan memulihkan keadaannya jauh melebihi dari keadaan sebelumnya, saudara. Pada akhirnya saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita merenungkan pribadi kita masing-masing hari ini. Adakah engkau sebagai orang percaya beriman yang berarti setia kepada Tuhan? Adakah semua hal yang engkau lakukan hari ini karena kesetiaanmu kepada Tuhan? Atau ada iming-iming lain? Hari ini firman Tuhan mengarahkan kita kembali bahwa segala sesuatu kita lakukan di dalam Tuhan itu karena kesetiaan kita. Kita datang ke gereja, kita berdoa, kita renungan pagi, kita memberikan persembahan, kita memberikan perpuluhan, itu karena ketaatan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tunjukkanlah kesetiaanmu. Tuhan yang setia itu akan memperhitungkan segala sesuatunya dan memberkati engkau dengan kesetiaan yang berlimpah-limpah. Kesimpulan bagi kita, iman dimulai dengan kesediaan untuk menerima. Sekali lagi, iman dimulai dengan kesediaan untuk menerima. Ini mulai ketika seseorang sedikitnya mau mendengar berita kebenaran, kemudian dijalankan, diiyakan dalam batin. Mula-mula orang mendengar dan kemudian menyetujui bahwa ini benar, tetapi mengiyakan tidak selalu. Sekali lagi saya mau mengatakan, mengiyakan tidak selalu menimbulkan tindakan, saudara. Banyak orang yang mengetahui dengan baik bahwa sesuatu itu adalah benar, tetapi tidak mengubah tindakannya sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Tahap akhir ialah ketika persetujuan batin itu menghasilkan penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Dalam pertumbuhan iman, seseorang mendengarkan berita Kristen, mengaku bahwa berita benar, kemudian menyerahkan diri sepenuhnya untuk hidup sesuai dengan kebenaran itu. Apa itu kebenaran? Iman berarti percaya, iman berarti setia. Mari kita tunjukkan ini dalam hidup kita. Iman berarti percaya kepada Yesus, iman berarti setia kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus,
Kami sungguh bersyukur karena kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Kami telah belajar firman Tuhan. Tuhan memberkati hati kami agar kami boleh mengerti firman ini dan menjadi pelaku firman ini. Yaitu kami memiliki pemahaman, pemikiran, konsep iman yang benar. Yaitu iman berarti kami percaya, iman berarti kami setia. Tolonglah umat-Mu untuk menunjukkan kepercayaan dan kesetiaan kepada Tuhan. Dengan otoritas Allah Tritunggal, Allah yang Esa, Allah yang Maha Kudus, hamba memeteraikan firman ini ke dalam hati umat, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini buat kita saudara sekalian. Kiranya firman ini meneguhkan, menguatkan kita di dalam pengiringan akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Saya kembalikan kepada yang mengerti. Haleluya. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan untuk kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita dan kita memuji Tuhan dengan pujian Jangan Lelah, Bekerja di Ladangnya Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa kembali. Saya pimpin kita. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepada-Mu Bapa, atas kasih dan rahmat-Mu yang sungguh sempurna dan besar dalam hidup kami. Kami boleh menyembah Tuhan hari ini. Kami baru saja belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami pelajari sungguh-sungguh menuntun dan memberikan pemahaman baru pada kami. Dan keyakinan kami semakin kokoh kuat di dalam Tuhan. Kami juga baru memberikan persembahan. Terimalah persembahan umat-Mu ini menjadi korban yang kudus, berkenan, dan menyenangkan hati Tuhan. Menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Serta hamba mohon berkat Tuhan turun ke atas setiap tangan yang terulur hari ini. Pekerjaan, usaha, tugas diberkati Tuhan hari ini. Tuhan melipat gandakan setiap berkat-berkat yang mereka peroleh. Beri hikmat kepada mereka untuk mengelola yang ada pada mereka.
biarlah digunakan untuk kemuliaan Tuhan dan tepat guna, dan mereka hidup aman damai di dalam Tuhan. Yang tidak sempat mengulurkan tangan, Tuhan juga hamba mohon berkat Tuhan. Biarlah mereka pun diberkati Tuhan, di kemudian hari mereka juga boleh mengulurkan tangan untuk memberikan persembahan sepuluhan yang diberikan, memberkati secara khusus persembahan ini dan mereka yang mengulurkan tangan untuk mengembalikan persepuluhan mereka kepada Tuhan. Tuhan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat sebagaimana permintaan Tuhan, uncilah aku dan bukankah aku membuka tingkap langit dan menghardik belalang pelaut. Janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan mereka yang memberikan perpuluhan hari. Mereka diberkati Tuhan dan dikuatkan oleh Tuhan, dan berkat mereka semakin melimpah-limpah. Yang mendukung pelayanan pembangunan, pelayanan penginjilan, pelayanan misi, Tuhan memberkati juga secara khusus. Dalam nama Yesus, Engkau memperhitungkan itu sebagai pengorbanan yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan dan harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan melipat gandakan berkat itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, dan yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berduka Tuhan memberikan penghiburan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bapa berdoa untuk perekonomian keluarga, Tuhan memulihkan dan memberkati agar setiap keluarga dan rumah tangga diberkati Tuhan. Mereka yang punya masalah, Tuhan berikan jalan keluar, beri hikmat kepada mereka untuk mengelola masalah itu agar diselesaikan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa untuk pemerintahan, biarlah pemerintahan kami boleh berjalan dengan baik. Kota Sendawar ini hamba memberkati, agar kota Sendawar ini diberkati Tuhan. Ini juga menjadi kesejahteraan kami yang tinggal di sini. Setiap pemerintah yang menjalankan tugas beri hikmat, pelayanan pekerjaan Tuhan, Tuhan memberkati setiap hamba Tuhan, setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah nama. Program kami di jemaat ini Tuhan memberkati, kelangsungan pembangunan dan kelanjutan program-program berikutnya Tuhan memberkati. Terima kasih. Pada akhirnya saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta pandanglah kepada Allah dan terimalah berkat dari Allah. Allah sumber damai sejahtera itu telah menguduskan kamu seluruhnya. Tubuh, jiwa, dan rohmu terpelihara dengan sempurna dan tidak akan bercacat celah hingga kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus menjemput kita sebagai saleh-saleh. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah perjuanganmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah perbendaraanmu. Apa saja yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Engkau diberikan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan untuk menikmati hidup ini, menjalani hidup ini dengan penuh tanggung jawab. Hamba memeteraikan berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, selamat hari Minggu, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan, dan Tuhan memberkati kita. Amin.